Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan-hujan dari kota Jogja di hari Jumat berkah, Jumat sehat semangat. Jadi teman-teman, sekarang aku mau bikin aku tuh menyelamatkan pisang. Pisangnya tuh udah kematangan. Jadi ternyata dari banyak yang kita simpan bisa hanya diselamatkan ada 6. Terus ini adalah waluh atau labu kuning. Nah, ini udah aku gosok. Jadi dia udah bersih. Terus nggak aku kupas. Sekarang tinggal aku potong-potong aja. Nah, ini aku mau potong-potong dia seperti ini. Ini tuh emang teksturnya tuh keras banget. Tapi kalau nanti dia sudah dimasak itu lunak banget gitu. Jadi emang keras. Wow. Seperti ini kerasnya. Jadi padahal dia tuh dalamnya tuh lunak. Nanti kalau udah dikukus apa direbus itu cepet banget matangnya. Tapi saat dipotong ternyata luar biasa. Nah, ini cuma tinggal aku potong-potong aja bagi 2 seperti ini. Ini tuh yang bikin enak adalah kulitnya serta bijinya tuh kayak gini. Insya Allah nanti kalau udah dimasak itu akan higienis ya teman-teman ya. Nah, berikutnya adalah ini mau aku cahayanya aku letakkan di sini di wadah yang udah aku potong-potong seperti ini. Ini juga sama. Jadi teman-teman coba baca khasiat biji labu kuning ya. Ada di Instagram, ada di Opera, ada di Google gitu kan. Ini aku mau potong-potong dulu semua. Aku pause ya. Nah, ini adalah bagian terakhirnya dari potongan yang super keras. Nah, sampai tripodnya gerak-gerak. Dah, ini tuh emang gede-gede banget aja. Kalau kecil-kecil nanti remuk teman-teman. Nah, ini sudah siap, tinggal mau kita masak. Pisangnya tinggal dipotong bagi. Ini karena pisangnya itu udah rawan remuk, jadi emang sengaja aku besar-besar gini ya teman-teman. Tapi kembali lagi ke selera teman-teman. Bahkan ada yang bagi 2 gini loh. Kayak kemarin aku di mana? Di Kolak Madura. Di warung Madura itu dia motongnya langsung dibagi 2. Yaitu menghindari supaya nggak remuk. Sama kayak ini. Aku potongannya besar-besar supaya nggak remuk. Kan masih diminum saat berbuka nanti. Nah, seperti ini aja. Mari kita ke dapur. Nah, sudah siap airnya 1,5 liter. Kemudian aku panaskan sampai mendidih ya kan. Nah, bahan yang disiapin tadi adalah ada kayu manis tuh. Kemudian ada cengkeh nih tuh. Dan juga ada daun pandan. Daun pandan sudah dicuci. Ini aku simpan di dalam freezer. Tuh. Jadi teman-teman, sekarang aku mulai masukkan. Kalau teman-teman mau tambah serai boleh, cuman aku jarang pakai serai saat bikin kolak ya. Jadi pertama kali yang dimasukkan adalah labu kuning. Karena dia yang paling keras ya kan. Nih. Jadi labunya aku masukkan. Ini nggak usah nunggu mendidih. Jadi nanti saat proses mendidihnya baru barengan. Ini dimasukkan seperti ini. Supaya lekas mendidih, ini aku tutup ya. Nah, kurang lebihnya tuh dia udah langsung tumbuh. Kurang lebihnya tadi 5-10 menit ya. Maaf nggak lihat jam. Terus habis itu kita masukkan tadi ubur rampenya. Yang pertama adalah kayu manis. Berikutnya adalah cengkeh. Ini tuh bikin harum banget nih. Berikutnya adalah daun pandan.
Nah, daun pandannya tuh suka-suka teman-teman ya. Ada yang diikat-ikat gitu. Ada yang langsung masuk aja gitu. Kalau manda tuh tipe yang simple. Jadi aku nggak heboh mau diikat apa enggak. Ini karena ini nggak bisa diikat, jadi aku masukkan aja langsung. Aku pilih yang bagus-bagus. Karena di dalam kulkas sudah dicuci. Nah, aku masukkan 3 lembar. Yang lainnya aku simpan lagi ke dalam kulkas. Nah, berikutnya ini sudah mendidih si labu kuning tadi. Terus daun pandannya sudah masuk. Tadi aku simpan di freezer ya, teman-teman. Seperti yang lain-lain kayak daun jeruk itu aku simpan di freezer. Nah, kalau sudah, berikutnya aku masukkan adalah gula jawa atau gula merah. Nih, aku beli gula merahnya online. Ini tuh gula Bali. Jadi entah kenapa rasanya tuh lebih enak gitu. Terus gak lupa gurih itu karena ada garam dan gula dengan porsi yang pas ya kan. Ini aku pakai di sini garamnya segini. Kalau sudah, pokoknya jangan tergesa-gesa masukin apa namanya, masukin pisang karena pisang tuh udah cepet banget lonyot. Kalau sudah, kita masukkan di sini adalah krim kelapa ya. Ini sudah aku gunting, lalu aku masukkan krim kelapanya. Wah, krim kelapa masuk, kita aduk-aduk krimnya. Dan seperti biasa versi ibu-ibu, krimnya aku gojaki ya kan. Yang dimasukin air, dikocok-kocok-kocok. Nah, masih ada. Nah, ini adalah cara ibu. Aduh. Nah, nih. Ini namanya kita gojaki. Bahasa Indonesianya apa digojaki? Nah, kalau udah masuk santan, jangan lupa kecilkan apinya di paling kecil supaya santannya enggak berbuih di bagian atasnya. Ini tadi telat ngecilin, jadi udah ada buihnya. Tapi nggak apa-apa sih kalau dimakan sendiri atau nanti disingkir-singkirin ya buihnya biar cantik. Tipsnya kalau mau ditutupin teman-teman harus ada udaranya seperti ini. Kalau enggak santannya nanti membeludak ya kan. Nah, kalau sekiranya tuh teman-teman udah kurang lebih 10 menit ya, ini warnanya udah berubah, udah cantik banget tuh, ada coklat seperti ini. Dan emang gak kental-kental banget karena kebayang ya, kalau kental tuh namanya lodeh nanti ya kan. Jadi kalau bikin takjil, manda tuh usahakan walaupun ada santan tapi tetap nih, tetap encer. Kalau bahasa Jawanya encer tuh cuer ya kan. Jadi aku nggak pakai bahasa cuer lagi. Nah, kalau sudah, step terakhirnya adalah barulah dimasukkan si pisangnya. Pisang ini nanti bikin rasa kolaknya tuh ada asam-asamnya. Tergantung pisang yang dipakai ya. Tapi kebanyakan yang dipakai tuh pasti kapok kuning. Nah, udah. Kalau pisang udah masuk, jangan keseringan diaduk, nanti pisangnya remuk ya kan. Nah, wah, ini adalah takjil dari dapur Manda. Nanti kalau misalkan gula jawa itu masih kurang manis, tinggal ditambahin. Udah disajikan pakai stevia aja. Atau kalau suka pakai madu aja. Nah, ini tinggal nunggu si pisangnya matang. Kemudian nanti kita matikan apinya. Ini kita tutup aja. Ingat-ingat saat nutup harus ada udaranya, dan aku masaknya pakai api kecil. Nah, ini kurang lebih sudah 10 menit. Wow. Sudah 10 menit dan kita buka. Ini pisangnya udah matang ya.
Jadi warnanya tadi putih, sekarang jadi agak kuning. Secara keseluruhan nih labunya juga udah matang, dari kuning muda, kuning pucat jadi kuning tua. Nah ini seperti ini teman-teman caranya bikin kolak, gampang banget. Ini kalau udah bosan kolaknya, udah tinggal kuahnya, misalnya nggak habis isinya, itu kita bisa tambahin telur, jadi cara gesing nanti. Kalau udah asat masih ada pisangnya, nanti jadi nogosari, tinggal di buntel pakai daun. Ternyata orang Jawa tuh nyebutnya tuh macam-macam, padahal tuh basic dasarnya adalah sama. Nah ini sudah matang kolak dari dapur Manda, bisa kita nikmati saat berbuka nanti. Saatnya kita matikan apinya. Jangan lupa recook ya, jangan lupa tetap jaga semangatnya. Sekian dari Manda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.